Dan ini ternyata membentuk sebuah angka Fibonacci, teman-teman. Nah, gimana caranya kita ngelihatnya? Kita akan masuk ke Halo teman-teman, video kelas Fibonacci ini terdiri dari 2 part video. Jadi, teman-teman pastikan untuk tonton semua partnya ya. Selamat jarak ini sampai sini. Ini mantep banget nih teman-teman. Apalagi kalau kita bisa prediksi, ini banyak banget yang pakai ini. Jadi keakuratannya juga semakin bagus teman-teman. Ya, itu yang pertama teman-teman. Nah, ternyata Fibonacci bisa dipakai juga untuk memprediksi kelanjutan kenaikan atau penurunan. Kalau yang tadi kan kita koreksi, kalau yang ini kelanjutannya sampai mana nih naiknya. Ya kan? Kita udah tahu nih bakal naik, sampai mana sih kita harus take profit. Nah, gitu. Jadi kalau yang tadi untuk cari tahu di manakah kita harus beli, kalau ini kita cari tahu di manakah kita harus take profit. Nah, kita bisa lihat di area ini teman-teman. Ini adalah area golden ratio, ya, di mana patokannya sebenarnya kan angka ini ya 1,618. Jadi kalau misalnya dia naik nanti teman-teman, ya ini kan naik nih, terus turun nih koreksi, naik lagi biasanya dia akan jatuh di area sini teman-teman. Biasanya. Dan dia jarang sekali untuk melebihi ini ya teman-teman. Ini jarang banget nih. Oh ini sampai melebihin ke sini tuh susah sekali teman-teman. Ini batas paling akhirnya lah. Idealnya biasanya kita TP di sini teman-teman. Ini aja udah enak. Ini paling seringnya di sini nih, deket-deket sini lah. Ini atau area-area sini. Biasa sampai tengah-tengah sini teman-teman. Ini biasanya area yang paling sering kena. Nah, jadi kita sekarang udah tahu cara menggunakan Fibonacci baik untuk memprediksi koreksi maupun memprediksi kenaikan atau penurunan. Ya, lanjut ke cara pemakaiannya ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di market gold secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir, dan di kelas nanti kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Saya akan kasih contoh teman-teman, biar teman-teman lebih paham gimana cara pakainya. Ini ada grafik ya teman-teman.
dan grafiknya sedang uptrend ya. Fibonacci ini bisa dipakai kalau lagi trennya diketahui ya, trennya lagi naik atau trennya lagi turun, itu bisa diketahui, bisa kita tahu bisa kita pakai Fibonacci. Tapi kalau lagi sideways ya, kalau lagi sideways percuma aja teman-teman, ini nggak akan ketemu angka Fibonacci karena lagi sideways. Jadi pemakaian Fibonacci harus di saat uptrend maupun downtrend atau bullish atau bearish ya. Kita kasih contoh yang uptrend. Ini uptrend. Untuk uptrend, ini adalah ketika saya pasang Fibonacci ya teman-teman. Cara pasang Fibonacci-nya gimana? Kita pasang di titik terendah, kita cari titik tertinggi. Ya, berapa aja di sini. Ini angka 0, ini angka 1. Ini sebagai patokannya. Nanti kalau teman-teman buat kayak gitu juga ya. Ini angka 0 di atas, angka 1 di bawah. Dan di sini kita akan lihat di manakah dia memantul, teman-teman. Kita bisa prediksi. Nih, kalau teman-teman cek di sini ya, ini kan adalah area inverse golden ratio-nya ya, teman-teman. Nih, ya kan di antara 0,5 sampai 0,6 ya di sini. Ya, itu udah clear ya. Harusnya teman-teman udah bisa lihat di sini. Nah, benarkah memantul di situ? Nih kita lihat naik, turun. Kalau teman-teman lihat nih ya, saya bersihin lagi nih. Bersihin lagi ya. Lihat ya, kurang lebih dia naik, turun tepat kurang lebih di sini ya teman-teman, di area inverse golden ratio-nya. Makanya di area sini teman-teman udah bisa beli nih ketika nyentuh di 0,5. Tapi rata-rata dia antara kena sini atau bisa kena di tengah atau bisa kena paling bawah. Biasanya paling bawah itu udah puncaknya banget teman-teman. Jadi ini adalah area beli teman-teman. Apalagi kalau teman-teman lihat di sini udah mulai melemah, wah itu kesempatan besar sekali teman-teman untuk beli di sini. Apalagi kena trend line di sini, aduh, udah makin mantep. Gitu teman-teman. Itu satu contoh yang pertama ya. Kita lihat contoh yang kedua. Nih, udah terbukti nih satu terbukti. Yang kedua teman-teman. Nah, ini yang di tengah-tengahnya nih teman-teman. Tadi kan kita lihat yang di sini. Sekarang kita lihat lagi nih. Kita mau prediksi lagi kenaikan yang berikutnya. Dia akan memantul sampai mana sih teman-teman? Nih, kita lihat di sini. Ini kan batas paling bawahnya nih. Ini adalah higher low-nya ya. Lower high-nya ya. Ini adalah lower high-nya. Yang di sini adalah higher high-nya ya, teman-teman. Tarikan dari bawah ke atas, dia akan memantul kemana? Dia akan memantul ke area ini nih, teman-teman nih. 0,5, 0,6 di area inverse golden ratio nih. Di sini nih, teman-teman tuh. Dibalikin lagi tuh. Bener kan ya? Kena di daerah sini nih, teman-teman. Di daerah sini. Nih, ini bahkan tuh, lihat nih, ini bahkan mau ngelebihin 0,6 itu udah gak bisa teman-teman. Wah, langsung naik lagi dia. Ini mau kedua kali, naik lagi teman-teman. Jadi itu emang udah batasnya. Biasanya umumnya kayak gitu teman-teman. Nah, kita coba dilihat lagi nih kalau pakai ilustrasi, dia naik, turun ke area inverse golden ratio, naik lagi teman-teman. Nah, ini cuannya lumayan banget ya teman-teman. Ketika kita lihat, wah, bisa prediksi beli di sini naiknya sampai segitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ya, kita contoh yang ketiga nih. Biasanya pertanyaan teman-teman mungkin apakah ini selalu akurat? Nah, Fibonacci akan tidak akurat ketika harganya berbalik arah. Ya kan, kita kan prediksi kenaikan terusnya kan sampai mana kan. Nah, tapi kalau berbalik arah biasanya susah diprediksi teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat tanda-tandanya nih. Ini teman-teman sama ya, pakai ini di titik terendahnya di sini, ini kan higher low-nya ya, lower high-nya nih. Ini higher low-nya nih. Ya kan dari sini ke sini. Nah, ketika dia turun, teman-teman bisa lihat lagi nih. Kena lagi nih teman-teman di 0,5 sampai 0,6. Ini gila banget makanya teman-teman. Akurasinya. Kena lagi di sini nih. Dia mantul nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada candle hijau yang naik banget ya. Nih, naik lagi. Tapi karena memang udah mau balik ke arah, jadinya dia turun teman-teman. Begitu. Tapi di sini 0,6 ini sangat kuat. Ini si buyer-nya kuat sekali di sini, makanya dia bisa tiba-tiba naik tinggi sekali di sini, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman udah lihat nih, udah balik arah nih, ternyata dia nggak melanjutkan kenaikan, nah teman-teman siap SL aja.
itu kalau pakai Fibonacci itu bisa dilihat dari sini. Kita lihat area golden ratio-nya teman-teman. Area golden ratio ya di sini. Nah, kemungkinan besar dia akan naik sampai ke area ini teman-teman. Ya. Kalau mau aman, teman-teman TP-nya di sini. Kalau mau aman ya.